ada orang yang bersepeda pure untuk pamer. Masing-masing dari kebutuhan ini membutuhkan sepeda yang berbeda. Halo rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Pedal Team. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memilih sepeda yang cocok untuk rekan-rekan dan bagaimana cara menentukan sepeda baik itu. Sebelum saya mulai, apabila rekan-rekan mendapatkan video ini berguna bagi rekan-rekan, silakan klik subscribe, like, dan juga klik loncengnya agar bisa support saya terus untuk mengupload video-video yang berguna dan bermutu bagi rekan-rekan. Let's go! Memilih sebuah sepeda yang tepat untuk kita adalah sangat penting, karena ini akan menentukan seberapa lama dan seberapa nyaman kita bersepeda, dan yang paling penting adalah kita tidak akan membuang-buang waktu serta uang membeli peralatan yang tidak cocok untuk kita. Dalam hobi ini, kita sangat bergantung dengan sebuah alat yang dinamakan sepeda ya, yang ada di belakang saya. Memilih sepeda yang tepat akan membantu kita dalam mengadopsi hobi ini sehingga kita tidak salah pilih dan akhirnya menyerah di tengah jalan. Lalu apa-apa saja yang harus kita pertimbangkan ketika kita sedang memilih sebuah sepeda? Peraturan yang nomor 1 yang harus diingat, perhatikan medan kita. Apa itu medan? Bukan di Sumatera Utara ya. Medan itu adalah tempat kita bersepeda, tanjakan, turunan, seberapa halus jalanannya, seberapa jauh jalanannya. Banyak hal-hal yang kita perhatikan dalam melihat medan ini. Secara garis besar, mungkin medan itu kita bisa bagi 2 atau 3 ya. Yaitu jalan aspal yang mulus, kemudian jalannya yang sedikit kasar atau mungkin kita bisa bilang dengan gravel, dan lalu ada benar-benar yang uphill atau downhill ya, yang mungkin kita bisa sering bilang dengan mountain biking. Dan di sini sering ada salah kaprah di mana orang memilih mountain bike untuk bersepeda gravel, padahal tidak dibutuhkan. Apabila kita dapat menentukan jenis medan yang kita pakai sebelum memilih sepeda, kita akan mampu menentukan sepeda mana yang tepat untuk kita. Misalnya begini, kita bersepeda di jalanan yang mulus, tidak banyak undakan-undakan, tidak banyak kerikil-kerikil. Tentunya yang paling cocok di sini adalah sepeda-sepeda seperti road bike, hybrid, sepeda lipat, dan juga sepeda-sepeda komuter. Akan sangat sia-sia apabila kita sebagian besar bersepeda di jalanan yang mulus, lalu menggunakan full suspension sepeda mountain bike. Pertama, tentunya banyak tenaga yang terbuang. Kedua, memang tidak cocok, sehingga kita membutuhkan perawatan-perawatan ekstra untuk tetap menjalankan hobi kita. Apabila kita hendak merasakan lebih nyaman dalam bersepeda, full suspension itu bukan jaminan. Ingat ya, kita bersepeda ini berbeda dengan naik sepeda motor. Bersepeda memiliki kebutuhan-kebutuhan tersendiri yang memang harus kita patuhi apabila kita hendak bersepeda dengan nyaman. Ingat, sebelum kita memilih, pastikan kita tahu medan mana yang mau kita tempuh. Yang kedua adalah, bagaimana cara kita memakai sepeda itu. Jadi begini, ada orang yang bersepeda untuk transportasi, ada orang yang bersepeda murni, pure, untuk olahraga, ada orang yang bersepeda pure untuk racing, ada orang yang bersepeda pure untuk pamer, misalnya gitu ya. Nah, masing-masing dari kebutuhan ini membutuhkan sepeda yang berbeda. Saya beri contoh seperti ini. Misalnya rekan-rekan membeli sebuah sepeda racing, top of the line yang sangat ringan, tentunya harganya cukup mahal untuk pergi ke supermarket. Tentunya itu adalah sesuatu yang agak sia-sia ya. Mengingat bahwa sepeda untuk racing itu tidak terlalu cocok kita pakai murni untuk transportasi. Pertama, harganya cukup mahal. Kedua, kita harus mengamankan sepeda itu ketika sampai di tujuan. Misalnya kita gembok ya di supermarket. Dan yang pasti itu akan mengundang tangan-tangan gatal untuk ikut menikmati atau mencicipi sepeda kita dengan tidak legal alias dicolong. Jadi ya sebenarnya kita harus lihat ini sepeda mau dipakai untuk apa. Kalau memang kita mau pure untuk olahraga, hanya olahraga, tidak yang lain-lain, wajar kita beli sepeda yang memang speknya khusus untuk olahraga. Kita tidak harus memikirkan sepedanya terlalu mencolok perhatian atau takut dicuri. Banyak hal-hal lain yang tidak perlu kita pusingkan. Sepeda yang kita pakai untuk transportasi membutuhkan beberapa kaitan untuk meletakkan tas kita misalnya, untuk meletakkan belanjaan kita. Mungkin bisa goncengan juga sama orang lain ya di saat-saat yang emergency atau kritis. Dan itu tentunya tidak bisa kita lakukan dengan sepeda yang kita beli khusus untuk berolahraga. Dan juga kalau kita cuma mau berolahraga, berapa kali dalam setahun itu mungkin kita berolahraga sambil belanja sayur ke pasar begitu kan. Jadi jangan kita campur-campur fungsi dari sepeda itu sehingga kita membeli sepeda yang salah. Ingat, kita lihat untuk apa fungsi dari sepeda itu sebelum kita membeli sepeda. Yang ketiga adalah kemampuan kita dalam memindahkan sepeda itu. Ini maksudnya apa? Jadi begini, ada beberapa orang
yang suka bersepeda di jalanan, akan tetapi jalanan di dekat rumahnya tidak mencukupi atau tidak mumpuni untuk melakukan hobi itu. Mungkin jalanannya ramai, atau mungkin jalanannya memang tidak aman. Sehingga dia harus mungkin bawa sepedanya dengan mobil beberapa kilometer sebelum bisa bersepeda dengan aman dan nyaman. Masalahnya mungkin orang ini tidak memiliki mobil, atau punya mobil tapi tempatnya juga pas-pasan. Tapi dia memaksakan beli road bike yang full spec. Akhirnya sepedanya cuma dipajang aja di dalam rumah karena jarang dipakai. Padahal bersepedanya juga tidak terlalu cepat dan memang cuma untuk menggerakkan tubuh saja. Belum terlalu serius. Dalam hal ini tentunya membeli road bike adalah tidak cocok. Mungkin lebih cocok kita beli sepeda lipat. Saya adalah salah satu orang yang dulu sempat garuk-garuk kepala melihat orang yang membeli sepeda lipat akan tetapi dipakai di road bike untuk berolahraga. Untuk saya tidak masuk di akal. Karena setahu saya sepeda lipat itu dipakai untuk menyambung perjalanan kita ketika kita sedang naik kereta misalnya. Jadi dari rumah, daripada jalan kaki, kita bawa sepeda sampai stasiun kereta, sepedanya kita lipat, lalu kita sampai ke tujuan. Atau yang sering kita sebut dengan the last mile atau the last kilometer dalam transportasi. Ketika saya mulai melihat banyak orang yang membeli sepeda lipat khusus untuk berolahraga, baru tersirat dalam pikiran saya bahwa mereka membeli sepeda lipat ini bukan hanya untuk berolahraga, akan tapi mereka memang terbatas dalam hal bisa memindahkan sepedanya dari satu tempat ke tempat lain. Mereka tidak bisa bersepeda secara lokal, atau mereka lebih suka bersepeda beramai-ramai dengan teman-temannya. Akan tetapi, mungkin teman-temannya tinggal 20-30 km ke arah sana. Sementara dia tinggal ke arah sini. Jadi mau ketemu di tengah-tengah itu, sepedanya harus dibawa pakai mobil. Tentunya kalau kita memiliki sepeda yang full size, akan sangat sulit. Kecuali kita memiliki mobil dan memiliki rak-rak khusus yang bisa kita muat agar bisa membawa sepeda kita ke situ. Disinilah mungkin sepeda lipat itu memang lebih cocok. Nah, lalu ada juga beberapa rekan kita yang membeli sepeda memang untuk berolahraga dengan serius. Di sini harus kita putuskan jenis bersepeda apa yang mau kita ambil. Misalnya kita mau downhill, atau kita mau pure road bike race, atau kita mau akrobat sedikit menggunakan sepeda BMX. Itu harus kita tentukan dari awal sebelum kita membeli sepeda. Jangan sampai kita membeli sepeda dipakai untuk downhill, kita belinya road bike. Itu akan sangat membuang uang dan akan membuat kita menyesal nantinya. Dan tentunya akan mengurangi motivasi kita dalam bersepeda. Oh ya rekan-rekan, ada juga beberapa sepeda yang kita beli yang bisa menutupi banyak kebutuhan kita. Misalnya kita memiliki sebuah road bike yang memiliki tire clearance yang cukup besar, yang kita bisa masukkan ban sampai 30, bahkan sampai 32. Itu bisa menutup kebutuhan kita di sepeda untuk road bike dan juga gravel dengan hanya modal mengganti bannya saja. Di sini saya sering mengatakan kepada rekan-rekan bahwa membeli mountain bike hanya untuk mendapatkan suspensi atau kenyamanan yang lebih di jalanan itu adalah hal yang mubazir. Karena sepeda dengan full suspension itu sangat cocok dipakai downhill atau dipakai mountain biking, tapi tidak cocok dipakai di jalan. Dengan menggunakan sepeda yang cocok dengan fungsinya, kita bisa lebih nyaman bersepeda, lebih jauh, dan tentunya motivasi kita akan terus terangkat ketika kita bersepeda, karena kita memang memiliki alat yang tepat. Ingat rekan-rekan, yang paling harus sering kita hindari adalah membeli sepeda yang bisa menutupi semua kebutuhan. Akhirnya tidak semuanya terpenuhi, tapi hanya sedikit-sedikit. Misalnya untuk road ya bagus-bagus sedikit, untuk mountain bike ya bagus-bagus sedikit. Nggak ada yang benar. Lebih baik kita pilih satu atau dua kebutuhan kita, lalu kita fokuskan di situ. Oke rekan-rekan, bagaimana dengan bahasan saya tadi? Semoga berguna, semoga bermanfaat, dan semoga membantu rekan-rekan dalam memutuskan sepeda apa yang rekan-rekan hendak beli. Tentunya ukurannya juga harus cocok, dan harganya juga harus bersahabat di kantong ya. Jangan sampai kita beli sepeda ngutang habis-habisan, dipakai juga enggak gitu kan, olahraga juga enggak, sehat juga enggak, badan jadi sakit. Semoga itu bukan rekan-rekan ya. Oke, akhir dari video ini semoga rekan-rekan mendapati video ini berguna. Tetap semangat guys dan salam pedal team.